Shalom, salam damai, berkah dalam. Salam jumpa rekan dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dengan kitab Nabi Yesaya bab 3 dengan judul perikop hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman, pahlawan dan orang perang, hakim dan nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasihat dan ahli sihir dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, "Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan reruntuhan ini di bawah kuasamu." Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, "Aku tidak mau menjadi tabib. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa." Sungguh, Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagia orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Demikianlah sabda Tuhan. Saya ingin menggarisbawahi ini dia ya. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Nah, ini dia saya. Jadi di sini Yesaya ingin menegur secara keras orang-orang yang menyesatkan bangsa itu ya, yang menyesatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Siapa yang menyesatkan? Itu tua-tua, pemimpin-pemimpin, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tua-tua yang tidak tahu diri, yang hidupnya hanya berdasarkan hukum lahiriah tanpa mengenal apa yang ada di dalam hati ya. Yang mereka hanya hidup sebatas penampilan saja. Itu ya, yang dimaksudnya. Dianggap sebagai penyesat bangsa itu. Mereka ini ditegur Tuhan. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka. Jadi, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Jadi, tua-tua itu akhirnya nanti tidak dianggap oleh Tuhan. Karena mereka menyesatkan ya, malah menyesatkan. Makin tua itu kan mestinya makin bijaksana. Tapi ini enggak ya, ini malah menyesatkan ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya para pemimpin yang korupsi, nyolong, itu kan menyesatkan. Salah satu dalam bidang keuangan.
Mereka menganggap budaya upeti, budaya bagian saya apa, saya dapat apa, apalagi, yaitu istilahnya ingin mendapatkan sogokan, suap. Itu kan menciptakan budaya bagi bawahannya. Upeti segala macam itu kan yang kadang disetor kepada atasan. Itu kan jadi budaya, akhirnya mendidik, menyesatkan anak buahnya ya. Menyesatkan anak-anak, pemudi yang sebetulnya nanti akan menjadi penerus bangsa, tapi menyesatkan. Dan masih banyak lagi ya yang menyesatkan. Itu dalam segi keuangan. Dalam sisi moral. Dalam sisi moral juga ada ya. Dulu di Indonesia itu saling menghargai ya, toleransinya bagus. Ketika ada Natalan ya, umat dari agama lain itu datang berkunjung ya. Saling mengunjungi. Saling mengucapkan selamat Natal. Nanti gantian pada hari raya mereka, kita mengunjungi mereka juga. Mengucapkan selamat hari raya mereka. Itu kan bagus ya. Saling mengunjungi, berkawan, bersahabat, apalagi dengan tetangganya. Kan bagus itu ya. Jadi kelihatannya kan asik itu. Tapi sekitar tahun 80-an akhir 90-an itu ada mulai itu ya. Ada ajaran-ajaran yang menyesatkan itu ya. Yang melarang ini nggak boleh itu. Nggak boleh mengucapkan ini. Wah itu kacau. Akhirnya keharmonisan itu nggak ada lagi ya. Sekarang mana ada, coba lihat. Nggak ada itu ya. Pas Natalan tempat saya juga ya, dari umat agama lain tidak ada yang datang ya. Kue-kuenya juga akhirnya saya makan sendiri ya. Tetangga-tetangga yang beragama lain sudah tidak jadi budaya untuk saling mengunjungi, saling bersilaturahmi, bertemu, mengunjungi. Itu kan asik kalau bisa ya. Ya itu tua-tua itu sebetulnya harus mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya ya, supaya mau bergaul dengan semua agama. Ya yang tentu kalau bergaul itu kita ambil yang baiknya, yang jeleknya ya jangan diambil, tapi kan kita perlu bergaul juga dengan semua orang, karena semua orang juga ada baiknya ya. Yang baiknya kita ambil. Yang tidak sesuai dengan agama kita ya sudah tidak usah diikuti ya. Nah, tetapi kalau mengunjungi itu kan hanya sebatas kehidupan sosial duniawi ya. Bersama teman, mungkin Anda di kantor kan juga kan pasti punya rekan kerja yang beda agama. Itu kan bersalaman kan nggak apa-apa kan. Bukan berarti kita mengakui agama mereka atau nabi mereka, enggak. Kita urusan masing-masing soal agama kan. Kan seperti ada tertulis kan. Agamamu ya urusmu, agamamu. Aku kan punya agamaku sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini demikian juga nih Yesaya menegur umat Tuhan, tua-tua bangsa itu, orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Ditegur sama Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dari zaman dulu sampai sekarang ini banyak penyesatan. Kenapa ada penyesatan? Karena setan masih ada. Selama setan masih ada, maka akan masih ada penyesatan. Nah sekarang tinggal kita mau pilih, mau menjadi tangan setan apa tangan Tuhan. Ya kita mau ikut Kristus harus jadi tangan Tuhan lah. Kita jadi yang benar lah, yang sadar. Katakanlah berbahagia orang benar. Kita sudah mendapatkan ajaran yang benar, ajaran Tuhan Yesus. Tuhan yang benar tuh hanya yaitu Tuhan Yesus, memang nggak ada yang lain. Oh, mukjizatnya nyata, kekuatannya, kekuasaannya nyata. Oh, Tuhan-Tuhan yang lain kan nggak nyata ya. Mana coba? Tuhan yang nyata, yang maha kuasa itu sanggup menjadi apa saja ya. Turun ke bumi juga melihat, melawat ya, bersilaturahmi dengan manusia, mengunjungi, solider, dan ingin apa? Merangkul, menyelamatkan manusia.
Itulah Tuhan yang maha kuasa, yang mukjizatnya nyata, dibuktikan. Ini loh, ini dari Tuhan, lihat ini pekerjaan-pekerjaanku. Kalau engkau tidak percaya aku anak Tuhan, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan baik yang aku lakukan. Bukankah itu adalah pekerjaan Tuhan? Sebab setan tidak mungkin bisa menghasilkan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, gak mungkin. Hanya Tuhan yang bisa. Nah, itu dia. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Jadi perempuan-perempuan yang dahulu tidak dianggap, ya cuma di belakang saja, itu sekarang dijadikan pemimpin, ya oleh Tuhan, diangkat menjadi pemerintah atas mereka itu, supaya ya tidak menyesatkan lagi. Tapi tentu ya perempuan-perempuan juga ada juga yang ngawur, ya, yang baik, pokoknya dipilih yang baik. Bukan berarti yang tua lalu otomatis jelek, enggak. Yang tua-tua tapi tetap bijaksana juga ada. Jadi kita lihat dulu hasilnya baik, kita ikuti. Ya, jadi kita sebagai misalnya anak buah atau staff, kalau lihat bos kita buat salah, kita koreksi, kita tegur baik-baik, jangan diem aja, nanti kita tersangkut-sangkut. Demikian juga anak-anak, kalau orang tuanya ngajari yang nggak baik, ya anak-anak juga harus pintar, harus imannya harus tumbuh. Jangan bergantung dengan melulu orang tua, ya, karena Tuhan juga bisa mengajari kita secara langsung melalui Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kita tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Nabi Yesaya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.